Mari saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami tahu, kami menyadari bahwa hidup kami adalah hidup untuk penyembahan semata. Meninggikan nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, adalah kerinduan kami bersama. Setiap saat kami rindu ya Tuhan, supaya nama-Mu yang mulia selalu dimasyhurkan ya Tuhan, melalui berita kabar baik, Injil kemuliaan yang Tuhan karuniakan bagi kami sebagai cara kami untuk menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan menyambut setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Shalom buat kita semua. Salam kudus. Terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini hari pertama kita memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir yang akan kita jalani bersama-sama di dalam segala kebaikan kasih Kristus yang menaungi kehidupan kita untuk mengakhiri tahun 2025 ini. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa ya. Dalam satu tahun ini, kasih Kristus begitu nyata memberkati kehidupan kita semua, menolong kita semua untuk mampu dan dimampukan untuk menjalani semua apa yang Tuhan percayakan dan harus kita tanggung jawabi untuk melayani Dia, melayani saudara-saudara kita, dan menyaksikan kebenaran Kristus kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih atas dukungan doa, dan terima kasih atas semangat yang tulus dari Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kebersamaan kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Baiklah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita terus melanjutkan lagi ya pembelajaran kita yang sangat luar biasa tentang kasih karunia Tuhan yang mengajar kita untuk tetap setia kepada Allah kita. Amin. Itulah sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan terus mendalami ya bagaimana kemuliaan Kristus di dalam panggilan surgawi kita ini harus kita rangkul, kita peluk bersama-sama supaya kita selalu dihangatkan oleh sentuhan kelemah lembutan dari kasih dan kemurahan hati Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita ya, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita diajar terus oleh Roh Kudus, amin. Sesuatu yang tidak akan bisa kita temukan dari dunia, tidak akan bisa kita temukan Bapak Ibu Saudara. Kita mencari dimanapun dan bagaimanapun caranya, kita tidak menemukan bagaimana luar biasanya cara Tuhan mengajar dan mendidik kita, melatih dan mendisiplinkan hati dan pikiran kita supaya konsisten menjadi orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Amin.
Dan dasar daripada motivasi kita semua adalah sudah jelas, karena kita tahu bahwa hidup kita telah pasti diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha dan perbuatan baik kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, adalah satu pengalaman yang istimewa, Bapak Ibu Saudara, di mana pengalaman keselamatan hidup yang kekal yang kita miliki di dalam Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang dianggap sepele atau merupakan sesuatu yang hanya ada di dalam perasaan atau hanya di dalam pikiran secara intelektual, tetapi saudara-saudara dan saya benar-benar secara mendalam di dalam batin kita semua tertanam satu dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena setelah kita percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus telah tinggal menetap, berdiam di dalam hati kita semua untuk mengajar kita, menghiburkan hati kita dikala kita sedih, dikala kita kecewa. Ya, Tuhan mengajar kita untuk kembali memandang kemuliaan-Nya, memandang kebaikan-Nya, dan memandang kepada setiap firman-Nya yang terus mengajar kita untuk pasrah dan bersandar kepada setiap janji Tuhan. Amin. Nah, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita terus mencoba untuk memahami secara lebih detail, secara lebih lengkap, bagaimana saudara dan saya bisa mengerti terang cahaya kemuliaan Kristus yang surgawi melalui bagian-bagian yang kita pelajari terus dari firman kebenarannya. Maka saudara-saudara dan saya dipersiapkan untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang terampil untuk mempertanggungjawabkan kepada orang lain apa yang kita yakini, mengapa kita mempercayai apa yang kita percayai. Bukan lagi hanya sekedar ikut-ikutan, bukan lagi hanya sekedar didorong oleh rasa bersalah, dan tidak lagi hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Yesus, tetapi benar-benar ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa. Ya, apapun yang menjadi pandangan dunia, pandangan orang lain kepada saudara dan saya tidak lagi menentukan bagaimana saudara mengambil langkah dalam menjalani kehidupan kita selama kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak akan tergoyahkan dan tidak akan semudah orang-orang yang tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kembali mengajak kita untuk melihat, memperhatikan dengan baik bagaimana penegasan daripada Rasul Paulus, saudaraku, tentang hilangnya cahaya kemuliaan Kristus saat ini dari tengah-tengah dunia, dari pandangan mata banyak orang, bahkan seluruh dunia ini dikatakan digelapi oleh pikiran daripada ilah zaman yang membutakan pikiran dan membutakan hati banyak orang sehingga tidak bisa melihat kemurnian dan keindahan serta
uh, nilai yang sangat luar biasa dari berita salib Kristus. Namun itu menjadi kekuatan yang sangat besar bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita berpegang teguh kepada apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, sebab itulah yang membawa hidup kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudaraku, masih berkaitan dengan panggilan sorgawi dari Tuhan Yesus bagi kita, dari Efesus pasal 1. Sekarang kita coba lihat Bapak Ibu Saudara di melangkah ke 1 Korintus pasal 1. Kita lihat lagi Saudara, 1 Korintus pasal 1. Kita akan membaca lagi dari ayatnya yang ayatnya yang ke-17 ya. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-17. Mari saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1, kita baca mulai dari ayat 17. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Amin. Ya, saudara, ini adalah satu pernyataan yang sangat tegas dari Tuhan Yesus. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan perkataan Paulus. Ya, banyak orang bilang, itu kan Paulus yang mengatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang menyuruh, siapa yang memerintahkan untuk mengatakan perkataan ini kepada Paulus, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus mengangkat Paulus ke sorga, ke tingkat ketiga dari langit, ke sorga untuk menerima firman ini. Paulus katakan bahwa dia tidak mau bermegah, berbangga diri atas pengalaman di mana Paulus itu dibawa oleh Tuhan Yesus ke sorga untuk menerima firman kasih karunia yang tidak sanggup diperkatakan oleh manusia kepada Paulus, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit naik ke surga, dialah yang menyampaikan firman ini kepada Paulus untuk disampaikan lagi kepada kita, orang-orang kudusnya Tuhan, supaya kita mengetahui apa misi yang terbesar dari setiap orang percaya yang mengaku pengikut Yesus saat ini. Apa fokus kita, kemana kita dipanggil, apa yang menjadi pusat perhatian kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita dengarkan Paulus katakan di sini, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes Pembaptis, 12 Rasul Yesus, Petrus, Yakobus, ya, Yohanes murid Yesus, dan yang lainnya tidak bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa. Mereka tidak akan sanggup. Petrus tidak akan sanggup memberitakan Injil kepada orang Israel, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Tidak bisa dia. Tidak akan sanggup dia, Bapak Ibu Saudara, mengatakan itu. Amin. Ya, Saudara. Rasul Yohanes juga tidak akan sanggup, Yakobus juga tidak akan sanggup mengatakan kepada orang-orang Yahudi, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Tidak akan sanggup dia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Petrus juga tidak akan sanggup mengatakan, sebab Kristus mengutus aku untuk memberitakan tidak perlu melakukan hukum Taurat, tidak perlu disunat,
Petrus tidak akan sanggup mengatakan itu. Dia bisa dibunuh oleh orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus mengatakan kamu tidak perlu menuruti hukum Taurat, kamu tidak perlu memenuhi tuntutan perintah hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara mempelajari keunikan daripada keluar biasaan, ya, kedahsyatan daripada kuasa Yesus Kristus yang mengajar Paulus dari sorga, Bapak Ibu Saudara, maka kekuatan akan kebenaran Injil Kristus akan bekerja di dalam diri saudara dan saya juga. Amin. Jadi Paulus mengatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ya, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Injil, kasih karunia Allah, yaitu tentang berita salib Kristus, satu-satunya objek daripada iman kepercayaan manusia saat ini untuk bisa memahami seperti apa kasih Allah kepada semua umat manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara, bahwa di atas kayu salib itulah segala dosa dan kesalahan setiap orang yang percaya telah dihapuskan oleh Yesus Kristus. Di dalam darahnya disucikan segala dosa dan kesalahan kita. Itulah berita Injil, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak usah saudara dan saya terlalu bingung atau terlalu rumit memikirkan tentang berita kabar baik bagi kepentingan semua orang yang mau percaya. Apa yang mau kita sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, adalah sangat sederhana. Amin. Sederhana karena ini adalah sebuah berita yang sudah ditebus dengan lunas dibayar. Jadi manusia tidak perlu memperjuangkan bagaimana mereka supaya memperoleh hidup yang kekal, seperti diajarkan oleh agama-agama di dunia ini. Bagaimana mereka memerintahkan kepada para pengikutnya, melakukan ini, melakukan itu, harus begini, harus begitu. Ya, manusia itu hidupnya menjadi sangat ribet. Ya, ribet luar biasa karena peraturan-peraturan manusia telah disusupkan untuk memperhamba, ya, untuk membelenggu pikiran manusia yang berdosa, ya, supaya menjadi pengikut-pengikut manusia, bukan lagi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat di ayat 17. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, ya, perkataan manusia, bukan hikmat manusia, bukan bijaksana manusia, bukan kepintaran, ya, olah pikir manusia, intelektualitas daripada manusia, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, banyak orang ya berupaya berdiri di mimbar-mimbar gereja dan menyampaikan sepertinya sangat terampil mereka dalam public speaking, ya, bagaimana mereka berkomunikasi sangat dahsyat, luar biasa, menghipnotis bahkan orang-orang yang mendengarkan sehingga mereka terlihat sangat hebat, luar biasa. Ya, para pengkhotbah mendapat pujian, dielu-elukan oleh para pengikutnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena kepintaran mereka berbicara sangat luar biasa di pandangan manusia. Tapi kalau saudara tahu, memahami rahasia Injil Kristus, sama seperti Paulus, pada akhirnya saudara akan berpandangan yang berbeda. Dan seperti Paulus mengatakan, apa yang dahulu kuanggap hebat luar biasa, ya, kepintaran, kecakapan berbicara dan pengaruh, ya, yang sangat hebat, penuh kuasa dari cara-cara berpidato, cara-cara
mendelivery perkataan-perkataan sebagai presenter yang sangat luar biasa, ya. Paulus katakan apa? Itu kuanggap sampah semua setelah ya mendengar dan mengerti tentang kebesaran Injil Kristus. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua apapun yang diupayakan untuk memperbaiki diri, semua hal yang diupayakan untuk membuat dirinya menjadi sangat layak untuk mendapatkan pujian dari manusia, tepuk tangan, aplaus dari para pengikutnya yang sangat luar biasa membludak. Bapak Ibu Saudaraku, itu tidak ada apa-apanya, ya, kalau sudah berhadapan dengan Injil kasih karunia, ya, berita tentang salib Yesus Kristus. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, semuanya ya upaya manusia untuk membanggakan apa yang diusahakan yang diraihnya, Paulus katakan itu menjadi sia-sia. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya sangat luar biasa, saudara, sangat luar biasa. Ya, jadi kalau mau saudara dan saya mengatakan kita ini ingin berbangga, ya berbanggalah di dalam Tuhan, amin. Banggalah di dalam kebenaran yang sudah saudara dan saya percayai. Itu sangat luar biasa, amin. Jadi karena kebanggaan ini, ya, bukan lagi kebanggaan terhadap diri sendiri, nilai-nilai dari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, tapi ini sudah merupakan suatu segmen bagian dari kehidupan yang istimewa, yang terpisah dari upaya yang dilakukan oleh manusia, tapi ini adalah merupakan pekerjaan Tuhan bagi masa depan hidup saudara dan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa banyak orang menganggap remeh, ya, menganggap sepele, Bapak Ibu Saudaraku, tentang pemberitaan Injil Kristus, pemberitaan salib yang kita sampaikan setiap hari, setiap saat sebagai kesaksian kita bagi semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, itu ada penyebabnya, ada sebabnya orang-orang tidak tertarik pada pemberitaan Injil Kristus yang kita sampaikan. Sebabnya apa Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat di ayat 18. Ya, 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan apa? Sebab pemberitaan tentang salib Yesus Kristus memang adalah kebodohan bagi siapa? Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang akan binasa. Itulah Bapak Ibu Saudaraku sebabnya, ya. Jadi kalau ada orang ketika saudara menyampaikan bahwa ya hanya satu cara untuk manusia memperoleh kebahagiaan hidup yang kekal, satu-satunya adalah harus mempercayai salib Kristus, lantas orang mencela saudara, lantas orang mengabaikan atau cuek dengan kesaksian saudara dan saya, bahwa saudara harus memahami, ya, dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, karena mereka diliputi oleh sebuah sifat yang sangat membuat manusia, Bapak Ibu Saudara, akhirnya menjadi binasa karena kebodohan yang ada pada pikiran mereka. Ya, karena mereka itu sudah memilih untuk menjalani kehidupan menurut kebodohan mereka dan akan menuju kepada kebinasaan. Tapi disitulah saudara dan saya, ya, harus terus menanamkan rasa empati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan sedang menghakimi orang lain kalau kita menegaskan berita Injil Kristus, jalan keselamatan hidup yang kekal,
di dalam kasih Kristus yang sempurna, ya, saudara-saudara dan saya sedang membuka jalan kepada semua orang supaya mata mereka yang tertutup akhirnya bisa mempertimbangkan, ya, cahaya terang kemuliaan Kristus untuk menyelamatkan mereka. Jadi, saudaraku, kesaksian saudara dan saya sangat penting, sangat penting bagi dunia, bagi mereka yang akan menyambut, mereka yang merespon, ya, dan mereka yang terpanggil untuk menghargai, ya, pengorbanan Yesus Kristus. Maka kesaksian saudara dan saya sangat diperlukan, sangat penting, sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, dinanti-nantikan oleh orang-orang di luar sana. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi dikatakan tadi, bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi berkali-kali saya sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, saudara dan saya sangat penting mempertahankan spirit, semangat yang menyala-nyala untuk menyaksikan Injil Kristus, salib Kristus kepada semua orang, kepada siapa saja, pada teman-teman kita, pada saudara-saudara kita yang lain, ya, pada rekan-rekan kerja kita, dimanapun orang-orang di lingkungan kita. Bersiaplah selalu saudara-saudara dan saya, ya, hati kita yang rindu untuk mengasihi semua orang. Saudara-saudara, kita harus bersiap untuk memberitakan kekuatan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, 1-2 hari ke depan kita akan lebih detail lagi menyelami pengertian daripada kekuatan Allah di dalam berita Injil kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita boleh menancapkan terus, ya, Bapak Ibu Saudara, kedalaman kerinduan kita untuk menyaksikan kasih Kristus, salib Kristus, pengampunan segala dosa kepada semua orang, merupakan identitas, ya, saudara dan saya yang harus melekat. Amin. Ya, sebuah identitas yang melekat pada diri saudara dan saya, yang selalu tersedia, ya, untuk kita pancarkan, kita saksikan, kita beritakan, ya, Bapak Ibu Saudara, kita tularkan kepada semua orang yang bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Yang merupakan keselamatan bagi kita sebagai manifestasi daripada kekuatan Allah saat ini yang tidak dilihat oleh mata manusia, tetapi, ya, pagi hari ini, saudaraku, maka kembali kita akan terus dipanggil dan terus diajak, ya, dihimbau, dinasihati oleh firman Tuhan, saudara-saudaraku, supaya Injil rahasia, berita kabar baik, rahasia Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus di sorga, ya, kita membawa terang itu, cahaya sinar kemuliaan Kristus itu kepada semua orang, dan supaya kita jangan berusaha untuk menyampaikan gagasan-gagasan manusia, ya, ide-ide manusia yang tidak berdaya untuk membuat orang lain diselamatkan, dan jangan menjadi, ya, pemberita-pemberita yang menyampaikan basa-basi, Bapak Ibu Saudara, tapi kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran, saksi-saksi Kristus yang benar-benar benar, ya, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, pemberita kabar baik yang benar-benar benar, ya, yang sungguh-sungguh benar, ya, bukan karangan-karangan, ide-ide, gagasan-gagasan manusia yang tampak seolah-olah sangat luar biasa, ya, di depan mata manusia, tapi sampah di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus secara konsisten, ya, berkomitmen, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyampaikan kesederhanaan ini saja. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kesederhanaan tentang kasih Allah yang direfleksikan, yang dinyatakan, yang ditanamkan di dalam sebuah berita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan upaya untuk meyakinkan orang lain dengan segala kepintaran kita, dengan segala kecakapan, keterampilan diri, atau yang kita upayakan berdasarkan pengertian-pengertian yang bergantung bersandar pada imajinasi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita tidak berupaya untuk meyakinkan semua orang supaya mendapat aplaus, mendapat pujian, ya Bapak Ibu Saudara, mendapatkan follower yang berlimpah dengan segala cara. Kita tidak mempunyai panggilan untuk melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita terpanggil untuk tetap setia kepada kebenaran ini. Cukuplah kasih karunia Allah ya bagi saudara dan saya. Amin. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, menciptakan, menghadirkan ya rasa confidence, kepercayaan diri kita kepada Kristus adalah merupakan satu cara hidup yang paling layak untuk kita jalani. Segala kemuliaan hanya bagi nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Dia Allah kita yang sangat luar biasa, memberkati pemikiran-pemikiran saudara dan saya. Ya, dengan penuh kerendahan hati kita harus selalu mengungkapkan kepada semua orang apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayai apa yang kita percayai. Amin. Di era globalisasi, di zaman terbuka informasi sekarang ini, saudaraku, saudara ya harus berupaya supaya orang lain mengetahui apa yang saudara percayai. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sangat luar biasa. Hidup saudara dan saya di dalam Kristus Yesus adalah terbuka, ya, bagaikan kitab yang dibaca oleh bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, ya terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap setia saudaraku kepada kebenaran Kristus, dan karena kita tahu di sanalah sumber sukacita dan damai sejahtera kita yang abadi, yang akan terus mendidik kita untuk mendisiplinkan hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sumber sukacita berkat di dalam kehidupan keluarga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang singkat, padat, namun jelas bagi kami Tuhan. Setiap hari kami harus bangun di pagi hari untuk bersama-sama mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan dan kepada semua orang, bahwa hidup kami yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus melalui firman kebenaran-Mu, kami boleh mengerti bagaimana cara Tuhan menuntun hati dan pikiran kami kepada setiap damai sejahtera-Mu bertambah-tambah di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami ungkapkan, bisa kami bagikan kepada pertama-tama keluarga kami sendiri, dan juga kepada orang di sekeliling kami, dan juga kepada sesama saudara seiman kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan memberkati, kita akan jumpa besok pagi lagi. Shalom.